Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak dosen, terima kasih atas tugas yang telah diberikan pada sesi 3 kali ini. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizky Mayang dengan nomor induk mahasiswa 0450523334 dengan program studi S1 Ilmu Komunikasi UP BJJ Serang, Banten. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, ada term pada hakikatnya terbagi menjadi beberapa jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 term dan juga contohnya. Dalam logikanya, term merupakan unsur dasar dalam proposisi yang merujuk pada suatu objek atau konsep tertentu. Dan term dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada 3 jenis. Di antaranya adalah, pertama ada term universal. Nah, term universal ini sendiri merujuk pada semua anggota dari suatu kelas atau kategori. Misalnya, semua manusia adalah makhluk hidup. Kata manusia ini sendiri termasuk term universal karena mencakup seluruh manusia. Nah, yang kedua ada term partikular. Nah, term partikular itu sendiri adalah yang menunjukkan sebagian dari seluruh atau keseluruhan anggota kelas. Contoh, sebagian siswa pandai bermain musik. Nah, kata siswa di sini itu menunjukkan term partikular karena menunjukkan sebagian, tidak keseluruhan anggota kelas atau siswa tersebut. Nah, yang ketiga ada term individual. Nah, term individual itu sendiri maksudnya adalah yang menunjukkan atau merujuk pada satu individu atau objek tertentu. Contoh, Rosa adalah penyanyi. Nah, kata Rosa di sini itu menunjukkan term individual karena itu menunjukkan atau merujuk pada satu individu saja. Baik, itu adalah jawaban dari pertanyaan nomor 1, dan kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 2 dengan pertanyaan, jelaskan dan berikan contoh bentuk dari sesat pikir atau logical fallacy dan bagaimana kita terhindar dari sesat pikir tersebut atau logical fallacy. Logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran dan logika sehingga membuat argumen tidak sah walaupun tampak meyakinkan. Nah, untuk contohnya itu sendiri, saya akan memberikan contoh dari fallacy ad hominem, di mana pendapat ini menyerang orangnya, bukan argumennya. Contohnya, jangan percaya sama si Ica tuh soal ekonomi, dia mah cuma lulusan SMA, mana mungkin bisa. Seperti itu. Untuk pendapat ini atau argumen ini keliru, karena argumen ini lebih merujuk kepada orangnya atau secara subjektif, bukan argumennya. Nah, untuk menghindari dari sesat pikir atau logical fallacy itu sendiri, ada beberapa tips. Yang pertama, kita harus fokus pada argumennya, bukan orangnya. Dalam berargumen, kita itu harus bermain secara objektif, tidak subjektif. Yang kedua, ada gunakan data dan logika secara valid untuk mendukung suatu argumen atau pernyataan. Yang ketiga, kuasai atau pelajari lagi fallacy untuk lebih waspada dan memperluas wawasan. Dan yang terakhir, mintalah umpan balik atau feedback untuk menyusun suatu argumen. Baik Bapak, sekian dari saya. Pertanyaan beserta jawaban pada tugas di sesi 3 kali ini. Jikalau masih ada yang belum tepat, mohon dikoreksi untuk pembelajaran saya ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.